warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Yuliana dengan NIM C1C018049. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aspek keperlakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sistem biaya tradisional versus biaya standar. Nah, di sini ada tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba, akuntansi biaya melayani kebutuhan penggunaan eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditor. Dengan menyediakan manajemen dengan informasi biaya yang tepat waktu dan relevan, akuntansi biaya membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional harian dan orang yang bertanggung jawab untuk itu. Nah, yang selanjutnya itu sistem biaya tradisional atau historis. Istilah tradisional atau historis mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Nah, sistem biaya tradisional atau historis terutama fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Selanjutnya yaitu sistem biaya standarnya. Itu ada ruang lingkup. Mengakui kelemahan dari sistem biaya tradisional, banyak organisasi mengadopsi sistem biaya tradisional. Sistem biaya standar mencampurkan yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah, yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Yang selanjutnya yaitu kompatibilitas dengan konsep teori modern, organisasi modern. Yang pertama yaitu penetapan tujuan organisasi. Yang kedua, penentuan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan penugasan fungsi kepada masing-masing. Yang ketiga, pengisian staf dari pusat pertanggungjawaban dengan individu-individu yang memiliki kemampuan, motivasi, dan pengetahuan yang mencukupi untuk melakukan fungsinya. Yang keempat, penciptaan jalur komunikasi antara pusat pertanggungjawaban dan unit organisasi lainnya, serta di mana perlu lingkungan eksternal. Selanjutnya itu pengembangan prosedur yang memastikan bahwa informasi yang mencukupi, relevan, dan tepat waktu sepanjang jalur komunikasi. Yang terakhir, desain dan implementasi mekanisme pengendalian yang mengukur dan mengevaluasi kinerja dalam hal tujuan organisasi dan memberikan umpan balik mengenai penyesuaian yang diperlukan dalam tujuan atau kinerja. Materi selanjutnya itu perhitungan biaya langsung atau variabel. Nah, di sini ada filosofi yang mendasari. Perhitungan biaya langsung atau biaya variabel membedakan antara biaya produksi atau bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan bagian variabel dari overhead, dengan biaya untuk siap menghasilkan atau overhead tetap atau biaya periode. Yang kedua yaitu dorongan keperlakuan. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, menghambat manajer dari pengambilan berbagai tindakan operasi yang tidak menguntungkan guna membenarkan adopsi atas suatu alternatif akuntansi. Yang kedua, menghambat adopsi praktik akuntansi oleh perusahaan yang hanya menciptakan ilusi kinerja. Yang ketiga yaitu pengendalian biaya, yaitu membagikan biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Materi selanjutnya itu pengambilan keputusan. Nah, di sini ada 6. Yang pertama, keputusan bauran produk, yaitu di mana manajer penjualan yang mengetahui margin kontribusi dari produk-produknya akan jauh lebih mampu untuk memutuskan produk mana yang akan didorong dan mana yang harus dikurangi atau ditolerir. Yang kedua, penentuan harga produk baru. Nah, produk baru umumnya diterima di pasar setelah diuji coba secara ekstensif oleh perusahaan yang memiliki reputasi dalam industri tersebut. Yang ketiga, penetrasi pasar. Itu manajer dapat menggunakan biaya variabel sebagai dasar untuk penentuan harga ketika bermaksud untuk memasuki pasar baru. Yang keempat, penghapusan produk. Manajer penjualan yang mengetahui margin kontribusi dari produk-produknya akan jauh lebih mampu untuk memutuskan produk mana yang akan didorong dan mana yang harus dikurangi atau ditolak.
Yang kelima, pesanan khusus. Perusahaan juga dapat dihadapkan pada dua jenis situasi pesanan khusus. Nah, yang keenam yaitu kampanye iklan dan promosi. Untuk meningkatkan volume penjualan saat ini, perusahaan dapat meluncurkan kampanye iklan dan promosi khusus. Nanti selanjutnya itu aspek keberlakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Nah, yang pertama itu penetapan standar. Elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegiatan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Standar yang memiliki fungsi ganda yaitu berfungsi sebagai tujuan untuk memotivasi pengendalian biaya dan sebagai alat evaluasi kinerja. Yang kedua, partisipasi dalam penetapan standar. Dalam konteks penetapan standar, teori disonansi kognitif mengimplikasikan bahwa jika manajemen menginginkan komitmen yang pasti terhadap standar, maka individu yang dikendalikan harus memiliki pilihan atau kemauan. Yang ketiga yaitu standar yang ketat versus standar yang longgar. Standar yang ketat adalah tantangan yang berguna atau penghargaan intrinsik hanya bagi mandor atau manajer yang termotivasi oleh kebutuhan akan prestasi yang luar biasa. Sementara itu, standar yang longgar tidak memberikan manfaat motivasional apapun karena standar tersebut begitu mudah dicapai sehingga mandor dan manajer akan mengabaikan standar tersebut karena dianggap tidak berarti. Yang keempat yaitu penyerapan overhead. Praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima yaitu alokasi biaya tidak langsung. Dalam riset yang didukung oleh National Association of Accountants, James Fremgen dan Xu Xiliao menemukan bahwa perusahaan responden membedakan dengan tegas dua jenis biaya tidak langsung, yaitu biaya jasa korporat dan biaya administratif korporat. Nah, yang selanjutnya itu keputusan investigasi varian, yaitu di mana ketika menghadapi keputusan apakah akan melakukan investigasi terhadap varians, manajemen sebaiknya menanyakan pertanyaan-pertanyaan penting berikut ini. Misalnya, varians manakah yang harus saya investigasi? Apakah hasil saya sesuai dengan biaya untuk melakukan investigasi? Dan lain pertanyaan lainnya. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaian atau signifikan diskrepansi yang diamatinya. Selanjutnya itu aspek keberlakuan. Nah, komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti batas yang ditetapkan oleh manajemen, jenis hasil umpan balik, keketatan pemaksaan dan penghargaan, serta sanksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, batas pengendalian. Batasan ini menentukan seberapa mudah atau sulit bagi seseorang yang dikendalikan untuk berkinerja dalam kisaran yang dapat diterima dan berapa banyak ruang yang mereka miliki untuk gagal sekali waktu. Yang kedua, hasil umpan balik. Umpan balik yang positif akan memberitahu mereka bahwa mereka ada pada jalur yang tepat dan akan memotivasi mereka untuk mengulangi usaha yang sama. Yang ketiga, keketatan pemaksaan. Pemaksaan yang ketat atas kebijakan pengendalian akan menimbulkan tekanan dalam diri individu yang dikendalikan. Yang keempat, struktur penghargaan. Orang atau kelompok akan memodifikasi perilaku mereka yang tidak diinginkan dan mengulangi perilaku yang diinginkan. Ketika mereka memandang bahwa perubahan atau pengulangan perilaku tersebut disertai dengan penghargaan intrinsik maupun ekstrinsik. Terima kasih. Nah, itu saja pemaparan materi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.